Ini kompleknya segede banget dan di sini yang salah satunya cukup mahal biaya masuknya. Apalagi kalau misalnya kalian mau ke private room, itu namanya Royal Grandeur. Itu kalian butuh masuknya itu 3.500 rupiah sendiri atau sekitar 700.000 rupiah. Wah, gue sih tidak memilih tiket yang itu. Gue pilih tiket yang biasa aja, jadi gue memang nggak ke private roomnya. Kompleknya sih gue udah hiternya lumayan besar, tapi ini nggak sebesar Taj Mahal ya sekali lagi ya. Tapi ini lokasinya itu dekat banget sama Hawa Mahal. Jadi misalnya memang kalau kalian dari Hawa Mahal mau ngeliat yang next stop yang nggak terlalu jauh juga, itu bisa ke City Palace ini. Tadi ada beberapa tempat sih yang lumayan bagus. Cuma gue sih nggak terlalu suka sebenarnya sama tempat ini karena memang kayaknya kurang terawat juga. Kemudian kita di sini meskipun lantainya marmer, tapi kita nggak perlu pakai shoe cover atau kita boleh pakai sepatu di sini. Nggak kayak di monumen lainnya. Abis dari City Palace, gue ke Jantar Mantar. Di sini banyak banget bangunan yang kece, terutama terkait astronomi. Contohnya nih, seperti ini Zodiac Circle. Bangunan-bangunan di sini biasanya digunakan untuk mengamati rasi bintang maupun benda-benda astronomik lainnya serta memperkirakan waktu. Yang menurut gue keren banget, di sini juga ada bangunan yang bisa untuk mengamati keadaan benda-benda luar angkasa seperti keadaan aslinya dengan hanya delay 2 detik. Wah, keren banget sih. Selanjutnya Albert Hall Museum. Dalamnya sih menarik ya, banyak koleksi karpet, tembikar, dan segala macamnya. Namun menurut gue yang menjadi highlightnya adalah burung-burungnya yang banyak banget di luar Albert Hall Museum. Dan ini literally menjadi spot favorit gue untuk foto. Selanjutnya gue lunch di Cafe Palladio dan ini salah satu tempat hits di Jaipur. Makanan yang menurut gue lucu juga sih, dari namanya lucu. Jadi gue pesen ini tajin dan ini bisa dilihat seperti ini. Begitu dibuka, oh keren banget. Tapi ini gue pilih yang chicken, bisa chicken, bisa lamb pilihannya. Tapi ini gue pilih yang chicken. Kemudian yang ini adalah cheese ball, bisa dilihat nih, karena ini cheesy banget. Tuh, oke, coba ya. Cheese ballnya enak. Ini coba. Ini kayak sejenis nasinya. Ini enak juga. Ini agak asem gimana gitu, cuma dan berbumbu ala India gitu. Tapi gua rasa unik. Nanti gua cobain dengan digabung dengan ini. Enak-enak, gue suka sih. Ini sih recommended banget sih. Ini tempatnya di Jaipur. Cari aja Cafe Palladio. Jangan salah ya, ada 2, Cafe Palladio dan Bar Palladio. Gue cobain dua-duanya. Ini sih satu grup, tapi Bar Palladio itu letaknya nempel sama hotel. Kemudian dia baru buka malam. Kalau Cafe Palladio itu udah buka dari jam lunch. Ini sih menurut gue enak banget. Kalau Bar Palladio itu lebih untuk minum-minum. Kalau Cafe Palladio ini memang untuk makan berat. Jadi ini gue rekomen banget, salah satu restoran yang enak banget menurut gue dan di Seminyak. Harganya juga nggak terlalu mahal. Dan menurut gue sih kalau restoran yang kayak gini, kalau di Jakarta harusnya harganya nggak segini, harusnya lebih pricey. Tapi kalau ini udah oke banget sih dari segi harga dan dari segi rasa udah cocok banget dengan lidah internasional. Setelah lunch gue nggak terlalu banyak beraktivitas. Pretty much gue cuma lewatin Amer Fort, kemudian Panamina Kakun, dan juga Jal Mahal. Gue juga sempat mampir ke pengrajin batu mulia karena di sini juga ada palm readernya. Which is gue melakukan satu sesi palm reading juga dan hasilnya sih lumayan mengejutkan sih buat gue. Nah, di sini palm readernya juga akan merekomendasikan kira-kira batu mulia mana yang akan cocok untuk mengatasi masalah kamu atau setidaknya meringankan masalah kamu. Dan satu fakta unik lagi nih, ternyata di India yang bisa jadi palm reader itu cuma dari kasta Brahmana atau kasta tertinggi di India. Halo guys, sekarang gue udah ada di kamar hotel. Dan yang mau gue share kali ini adalah karena beberapa hari ini, terutama di Delhi dan di Agra, berkesan banget. Nah itu karena gini, gue kan di sini memang pakai driver dan kendaraan pribadi.
Jadi gue nggak pakai public transport, tapi drivernya ini nyelipin tempat yang dia rekomendasiin. Memang sih gue yang minta juga rekomendasinya ada apa, tapi toko tempat gue dibawa itu biasanya penjualnya tuh maksa. Jadi yang gue cari apa nanti ditawarinnya apa. Oke, yang gue cari itu mereka juga nawarin. Tapi misalnya gue udah dapet yang gue cari A dan gue udah dapet A, tapi mereka tawarin B, C, D, E, F, G, kemudian baru gue udah ngomong, enggak, saya udah dapet apa yang saya cari. Tapi itu nggak digubris. Mereka tetap akan ngomong, oh iya nggak apa-apa, this is my job and this is okay, look at this is good gitu for your wife, for your sister, dan segala macamnya deh. Itu sumpah maksa banget. Dan gini ya, ada beberapa tempat yang memang harganya worth, dan ada beberapa juga yang menurut gue sebenarnya masih agak mahal, tapi gue ngeliat kualitasnya juga. Jadi drivernya lumayan fair sih. Jadi dia bilang sebenarnya ada yang lebih murah dari tempat yang gue tunjukin ini. Cuma itu kualitasnya lebih jelek dan lebih crowded. Kayak misalnya waktu itu gue dibawa ke toko pakaian yang agak terlihat eksklusif. Cuma itu harganya sebenarnya masih di bawah mall, cuma di atas dari harga pasar-pasar. Nah, kemudian baru banget nih kalau di Agra, itu yang ciri khas adalah marble atau marble India yang katanya kalau misalnya kena cairan macam-macam, acidic acid dan segala macamnya itu kan kalau marmer biasa dia akan cepat rusak. Nah kalau ini marmer India tuh enggak. Nah tadi sih gue udah beli ya, cuma kalau untuk ini sebenarnya gue agak gambling juga karena gue sebenarnya, nah ini barang yang gue beli nih, ini ada marmer ukurannya lumayan gede dan udah di bubble wrap gini sih, jadi memang untuk gue nanti bawa pulang dan gue nggak buka dulu di sini ya karena nanti takutnya nggak bisa nge-wrap lagi. Nah ini ukurannya cukup besar dan ada batu lapis lazulinya. Cuma waktu dia kasih harganya itu menurut gue overpriced banget. Akhirnya driver gue ngomong sebelum ke situ bisa ini ada little discount, tapi jangan percaya kalau dibawa ke tempat yang marble seperti itu biasanya overpriced dan nawarnya nggak cuma little discount. Kayak ini aja dia buka harga itu tinggi banget dan akhirnya gue bisa nawar setengahnya. Sebenarnya sih gue baca-baca kayak sebelum gue deal gitu ya, dan sebelum gue nawar itu rata-rata bisa sampai sepertiganya. Nawar harganya sepertiga, nanti dealnya biasanya di tengah-tengah kayak gitu, atau biasanya dia nemu harga yang lebih murah di tempat lain. Tapi sekali lagi kualitas nggak bohong. Dan di sini juga ada beberapa marble dan menurut driver gue itu yang paling bagus ya. Gue cek juga sih di internet, memang ini salah satu yang ya agak mixed review sih, tapi gue ngeliat sendiri pembuatannya dan kualitasnya juga gue lihat tuh rapi. Jadi nempelin batunya ini yang gue dapet lapis lazuli kebetulan, tapi ada beberapa batu kayak pearl, firestone dan segala macamnya. Yang paling bagus firestone sih, cuma ternyata desainnya nggak serak dengan yang gue mau, dan tentunya dari segi harganya lebih gede dari sini sih. Aduh, menurut gue overpriced banget sih. Intinya, yang gue mau share di sini adalah penjualnya tuh semua maksa. Jadi gue udah dapet nih, marble itu gue udah dapet. Kemudian diajak lagi dong keliling-keliling untuk lihat souvenir, terus habis itu lihat ada cashmere dan segala macamnya. Aduh, itu tuh gue udah bilang, saya udah belanja ini dan ini tuh udah budget saya tuh udah buat ini doang gitu loh. Kasarnya kayak gitu, sehingga saya tidak tertarik yang lain lagi. Padahal barang-barangnya sebenarnya bagus-bagus juga sih yang ditawarin. Gue sebenarnya lumayan tertarik juga. Cuma gue udah batasin lah karena gue mikir nggak terlalu butuh-butuh amat. Harganya juga ya ada beberapa yang worth, tapi ada beberapa yang gue lihat kok kayaknya cuma begini doang, harganya agak overpriced. Jadi gue cut itu semua, tapi tetap mereka maksa. Kemudian waktu negosiasi ini pun itu juga susah banget. Jadi kalian itu di sini harus agak batu kalau misalnya nawar dan kalian memang wajarnya menurut kalian harganya segitu, ya udah segitu aja. Jadi jangan sampai waktu saling batu ini kemudian kalian kalah batunya, akhirnya menyerah karena kalian pengen barang tersebut. Percaya gue deh, di sini itu it doesn't work that way. Jadi kalian tetap aja kalau misalnya ternyata dia nggak mau menyerah dengan harga yang dia kasih, dia bilang udah maksimal itu yang paling murah, ya udah berarti itu bukan takdir lu gitu. Tapi kayak gue aja tadi, akhirnya gue bilang ya udah saya maksimal maunya segini. Lama banget saya diputar ke sana ke sini, akhirnya dia kasih juga dengan harga yang penawaran gue. Jadi ini akhirnya gue dapet setengah harga dari awal dia buka harga, dan itu negosiasinya hanya untuk satu item ini doang, kurang lebih 1 jam. Ya ampun, itu bener-bener buang waktu gue banget. Dan semuanya itu di Delhi maupun di Agra sama aja kayak gitu. Oke, itu aja.
Kita lanjut. Itulah dia perjalanan gue di Golden Triangle India, yaitu New Delhi, Agra, dan Jaipur. Nah, kesimpulannya, menurut gue India itu masih cukup kacau. Jadi persiapin yang bisa kalian persiapin mulai dari sebelum berangkat. Mulai dari cari-cari hotel, kemudian driver yang recommended. Dan ini penting banget ya, kalau kalian pakai pribadi, drivernya itu harus cari yang nggak scam. Karena di India itu banyak banget scam. Siapin juga mental yang kuat dan tentunya fisik yang sehat. Kalau misalnya di India itu banyak banget makanan dan minuman yang higienitasnya masih agak dipertanyakan. Jadi kalau bisa kalian kesini dalam keadaan fit dan bawa obat-obat pribadi. In my case sih ini agak unik ya, karena kan gue memang seperti yang kalian tahu punya penyakit kanker. Tapi gue ngerasa fit dan sehat banget ke sana, dan begitu pulang pun juga sebenarnya gue nggak terlalu ada masalah. Gue cuma ada gatal-gatal sedikit, tapi di luar itu sih gue ngerasa fit, nggak ada sakit perut atau semacamnya. Di luar kekurangan-kekurangan itu, India sih menurut gue salah satu yang one of a kind ya. Eksotis, kemudian kalau kalian kesana tuh selain bangunan-bangunannya juga admirable banget, pasti kalian akan punya banyak banget cerita di sini. Itu aja kali ini, moga-moga kalian enjoy videonya dan see you in the next video. Bye-bye!